Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bung ZK Show bersama Udah-Udahan Ganteng, Zulkarnain Kadir dan Dika Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton pada podcast kita berdua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat Om? Alhamdulillah. Kemarin guys, ini ada sesuatu hal yang heboh nih. Apa tuh? Bung ZK Show nih, ZK khususnya Om ZK nih, dia men-podcast Dato ceritanya Sultan siang ke-13 nih. Ya. Dikasih berapa golden? Nah, Jole barang ini ya. Kita dah urusan jole-jole enggak. Jadi kemarin saya telepon, ini saya lagi ada podcast sih sama siapa, dia tak mau kasih tahu. Ternyata tiba-tiba jreng ini kan, heboh dan viral guys. Beliau mewawancarai Sultan Siak ke-13 nih. Ya, akan menjadi kontroversi juga bahwasannya ya itu apapun ceritanya dia tetap jadi sultan saat ini gitu. Ya. Boleh cerita sedikit tentang apa kemarin? Ya, saya enggak banyak komentar lah ya. Enggak banyak komentar. Soalnya saya berpikir ya ini lagi viral ya kan. Ya. Publik juga ingin tahu Ya. ya kan. Apa salahnya gitu. Betul. Saya angkat. Kalau misalnya terjadi kontroversi, ya kita ingat aja kata Sultan itu, silakan tuntut saya. Betul. Silakan bawakan bukti-bukti atau dokumennya dengan saya ya kan. Mau duduk baik juga tak apa-apa kata dia kan, duduk di kantor polisi pun mau ya kan. Ya, saya itu aja ya kan, saya tak mau komen yang lain ya kan. Yang penting podcast dengan Sultan viral. Amin. Luar biasa ya. Amin. Pantas dia ditelepon oleh Datu juga. Hal-hal yang masalah istilahnya nanti mau konfirmasi terlebih dahulu bisa menghubungi kita. Baik, kita ucapkan selamat kepada Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR dan BPN. Oh iya ya. Anak Orang Putra kita Riau. Orang kita, orang Kuansing ya. Buat sih, selamat. Ya. Dapat telepon juga dari Pak Gun suruh balik kampung. Oh, ngapain suruh balik kampung? Orang kantornya di Jakarta. Itu dia balik kampung ngurusin masalah ini. Oh iya. Iyalah. Beliau berkata minta bimbingan katanya. Oh gitu. Ya kita berharap lah. Mumpung dia menteri ATR, Wamen ATR ya. Apa ATR? Agraria ya. Agraria betul. Nah, kan di Riau ini lagi banyak kasus-kasus tanah, ya, kasus lahan. Betul. Mungkin presiden letakkan dia juga mesti bisa menyelesaikan masalah di kampungnya kali ya kan. Iya. Jadi percuma juga kita punya wakil menteri orang kita, tapi kasus tanah, kasus lahan di Riau tidak selesai. Betul sekali. Sayang kan? Betul. Apa jadi menteri kalau kayak gitu ya kan? Betul. Tapi yang paling penting kita ucapkan selamat. Semoga amanah. Buat siapa tadi namanya? Raja. Raja juga ya. Yang tadi Sultan. Iya. Ini Raja. Ya. Raja Juli Antoni. Raja Juli Antoni ya. Iya. Wakil menteri ya. Alhamdulillah. Ya. Apalagi? Ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu Khalifah MTQ Meranti ikut juga. Bertolak belakang dengan apa dikatakan Bupati dengan asisten Tigo nih Pak Irman Soal. Oh gitu ya. Akhirnya Meranti rencana mau ikut juga MTQ. Iya. MTQ provinsi. Di Rohil ya. Rohil. Ya, alhamdulillah. Iyalah, gitu-gitu tuh ya masalah agama tuh jangan sampai lah tak ikut ya kan. Ya. Kita di Melayu ini kan identik dengan Islam. Ya dong, Mungkin benar. Pak Bupati terbuka hatinya kan, dia panggil asisten, udahlah kita ikut aja kan bagus ya kan. Karena alasannya beliau kemarin tuh masih lama. Mungkin dia sekarang persiapan ya kan. Tapi persiapan. katanya rencana mau ikut ya. Rencana mau ikut. Wah, keren, Pak Bupati Ya, keren. dong. Pemerintah apa? Meranti keren. Soal menang tidak menang itu nomor 2. Ya, nomor 2 lah. Yang penting kita siap. Siap. Ya kan. Baca enggak kemarin asisten rapat di luar gedung LAM? Aduh, itu sangat sayang sekali. Asisten 1 rapat di luar gedung LAM R. Aduh, luar biasa. Jarang-jarang kita melihat rapat di luar ya, di halaman. Pak Masrul Kasmi. Padahal itu gedung dia ya. Iya punya Pemprov. Pemprov ya kan. Tapi dia rapat di luar ya. Iya. Siapa yang pegang kuncinya? Kemarin sudah minta tolong dijemput, enggak. Ya kita berharap bahwasannya ya tidak ada terjadi begitu lagi lah. Jangan. Ya kan. Siapa yang megang kunci, serahkan kunci baik-baik ya kan. Iya.
Siapa yang misalnya punya aset baik-baik juga mengambilnya, ya kan? Ya kan kita ini kan kita sama kita nih. Iya, janganlah beratur-beratur terus, malu gitu ya. Iya kan? Tengok betul sama orang luar. Udah tuh saling kenal pula lagi, apalah salahnya main telepon dulu, main bersurat dulu, ya kan? Jadi ini kayak itu kan malu tuh gimana di bawah pemerintah gitu. Ya kan? Iya. Itu kita anunya ya kan, sedap anunya. Iya. Kita ucapkan juga selamat kepada Partai Golkar yang sudah mempunyai gedung baru ceritanya. Kantor baru. Ya, gedung baru udah kantor baru. Berarti selama ini benar ya. Itu kantor yang ditempati di Jalan Ponegoro itu aset pemerintah ya. Aset pemerintah. Iya kan? Ya bagus lah. Ya, tapi bagus lah di kepemimpinan Pak Samsuar. Akhirnya Golkar punya kantor baru. Dan milik Golkar sendiri. Iya. Dan katanya lagi persiapan belum disiapin tempat ya kan. Ya, nanti mungkin perkirakan bulan Agustus kan. Ya sayang juga kalau prepikisnya partai ya kan. Ya. Golkar tuh nyewa kantor di mana-mana ya kan. Nah, bagus deh kantor sendiri. Memang nyewa gitu. Maksudnya bukan di depo. Oh gitu. Ya. Oh iya. Ada verifikasi partai dari KPU. Ya, dari nyewa kantor lain. Iya. Nanti sudah selesai verifikasi balik lagi. Ya kan sekarang kan kalau punya kantor sendiri kan enak, nggak perlu pindah-pindah ya. Betul. Aduh. Terus apa? Enggak, saya kemarin baca di media tuh. Wakil Ketua DPR Provinsi ribut tentang banyaknya maraknya iklan rokok di Pekanbaru. Padahal kita sudah ada perda ya. Iklan rokok nih Om, setahu saya dia itu yang tidak boleh itu di Jalan Sudirman, batasnya itu di Jalan Hang Tuah sampailah Simpang 3. Itu tak boleh ada iklan rokok. Tapi banyak. Nah, itu berarti memang melanggar. Ya. Itu siapa seharusnya mencopot itu? Satpol PP kota. Satpol PP kota. Ada juga di instansi pemerintah tuh iklan rokok. Boleh. Sebenarnya dari dulu itu kayak model di halte itu juga iklan rokok. Ya, itu Sudirman tuh ya tidak boleh sebenarnya itu ya. Memang ada aturannya ya. Ada. Perda ya. Ada perdanya. Itu yang diatur oleh Perwako sendiri juga, perda juga dalam aturan-aturan batasan-batasan mana iklan rokok yang diperbolehkan atau tidak. Di Arifin Ahmad pun begitu juga, dari Jalan Sudirman sampai Jalan Paus itu batas dilarang iklan rokok. Tapi sekarang penuh tuh iklan rokok besar-besar. Nanti kita cek. Pak Wali. Emang kita dibayar berapa? Cek itu. Tergantung bos advertisingnya. Nah ini tugas siapa? Tugas Pak PJ yang baru. Pak PJ Wali Kota dengan Satpol PP-nya. Bisa menertibkan ya. Ya memang pertama baliho-baliho yang iklan rokok ya. Sudah itu baliho-baliho yang tidak punya izin. Oh itu banyak. Ya banyak ya. Ya tertibkan lah ya kan. Emang berani? Masa PJ baru nggak berani sih? Iya. Ya kan? Karena saya tahu guys siapa yang punya. Dari yang punya itu hanya sekitar 30% yang berizin. Sisanya zong. Oh gitu ya. Ya. Sisanya tak punya izin ya? Sisanya belum. Kira-kira Pak PJ tahu nggak masalah itu? Nanti kita bisikan. Nanti kita bisikin guys. Masalah sampah. Masalah sampah. Iya. Jadi kemarin saya bikin status. Jadi ibaratnya gini, PJ itu harus berani dengan OPD-nya. Berani nggak komitmen dengan kepala dinasnya kalau tak sanggup membersihkan banjir, sampah ataupun yang menguntungkan masyarakat lah. Ya namanya masyarakat PJ. Apa yang salah sekarang tentang pengelolaan sampah? Sekarang ini. Kenapa masih sampah masih bertumpuk-tumpuk juga? Padahal sampah itu ditenderkan dengan biaya besar. Oh iya. Nah, kenapa? Apa yang salah? Itu kita kurang paham, itulah yang kita telusuri karena mungkin dari pihak dinas mereka sudah bekerja. Kita lihat dia kayak mobil-mobil sampah memang keliling, cuman nggak tahu. Mungkin kemarin ada juga statement anggota dewan Pekanbaru menyatakan minta dibalikkan seperti apa gitu ya kan. Oh malah ditenderkan malah kayak seperti parkir kayak gitu. Macam pengelolaan parkir ya. Iya, jadi ada pihak ketiga. Kalau menurut kami sih, kalau menurut saya pribadi bahwasanya kalau misalnya masalah sampah nih hendaknya PJ menginstruksikan kepala dinas dan di bawahnya itu sampai RT RW lah. Camat-camat gitu. Camat, RT RW karena gini, kayak di ruko-ruko itu kan banyak sampah. Ya kan seharusnya yang punya ruko wajib mempunyai tong sampah. Jadi tidak berserakan. Itu tugas PJ lah ya.
Tugas PJ. Termasuk pengelolaan parkir ya, semrawut juga tugas PJ lah ya. Iya, kemarin ada yang motor yang hilang itu tanggung jawab siapa coba? Yang parkir ilegal itu yang kemarin kemana kejadiannya, Pak? Yang motor hilang itu di tempat parkiran? Ya, makanya saya tanya. Kemarin dia lagi viral juga di media sosial, motornya hilang. Ya. Nah, itu tanggung jawab. Saya tanggung jawab siapa? Terus kemarin kita baca status juga Dewan ribut. Masalah apa itu? Duit tidak ada katanya ya kan. Bahkan program-program di DPR bisa terhambat ya kan. Jadi bukan ya, saya geli juga ya kan. Ini keras antara eksekutif legislatif nih. Ya. Yang rugi siapa nantinya? Ya kan. Ya. Jadi gubernur sudah menunjuk PLT ya kan. Ya. Sementara DPR kayaknya menolak PLT ya kan. Masa nggak bisa duduk bareng sih berdua nih ya kan. Kita tanya gurunya langsung nih. Mantan Sekpan lebih paham. Zaman Om Sekpan itu mantan Sekpan. Bukan, kita tidak mau ngambil polemiknya itu. Oh gitu ya. Tapi yang jelas kita membaca dari pemerintah provinsi, jangan khawatir katanya. PLT Sekwan bisa mencairkan dana. Iya. Nah, Bisa ya? Ya, bisa. Tapi kita dapat isu juga kawan-kawan di legislatif tidak mau pula dia kalau yang mencairkan. Ini isu, benar apa tidak? Ya. Nah, sudah tuh dia merasa dia dirugikan pula, ya kan? Bakal tidak bergerak katanya kegiatan-kegiatan di DPR. Tuh. Barang ini kata Pak Go sudah bisa dicairkan oleh PLT, Ya. tapi mereka menolak. Bukan ya begitulah. Mereka menolak lah, dia minta kalau bisa jangan PLT yang mencairkan, ya kan? Nggak tahu lah kita siapa nih isunya. Oh isu. Nah, kalau misalnya Om tanya mana yang benar mana yang tidak, petun aja. Petun aja. Ya, misalnya gubernur merasa ini betul, ya kan? Iya. Wah, ditanggapi oleh karo hukumnya, ditanggapi oleh BKD, ini betul yang dibuat gubernur. Iya. Tidak apa-apa katanya. Menunjuk seorang PLT. Nah, karena ini hanya PLT, tidak perlu ada persetujuan pimpinan dewan. Dewan bilang berdasarkan tatipnya mesti ada penunjukan katanya ya kan. Kalau mau cari benarnya susah kita berpolemik ini. Kalau bisa dewan udah petunkan aja. Ada jalur penunjukan sendiri ya? Surat penunjukan PLT itu, ya kan? Adil Ya kan? kan? Betul. Jadi kita tidak usah ribut-ribut lah, ya kan? Ya. Kalau bisa selesaikan yang baik, dewan berjalan dengan normal, ya kan? Ya kan, udah tuh anggaran juga lancar, ya kan? Ya kan? Ya, sekarang dewan ini banyak juga yang menolak. Kemarin Sudah disahkan, tapi ditolak lagi. Sudah terjadi baru ditolak. Macam mana? Saya geli juga waktu menyusunnya sama Pemprov, tak ada ribut-ribut. Iya. Ya kan, sudah disahkan sama Pemprov, tak ada ribut-ribut. Giliran mau dibangun, satu orang dia mengaku atas nama lembaga, dewan menolak. Judulnya. Padahal yang ngomong satu orang. Satu orang ya. Kan aneh, udah Dari disah. yang 65 orang tuh ya. Satu menolak 64 nggak tahu kita. Iya, kan aneh. Iya, Lucu, iya. udah disahkannya. Sudah berunding ya sebelum disahkan, ya kan banyak prosesnya, atau sudah mau dilaksanakan dia menolak. Dia bilang DPR itu lembaga. Betul. Padahal yang menolak cuma mungkin 1-2 orang, kecuali 65 orang menolak, ya kan. Ini juga kita kasihan juga nih teman kita Om Indra Adnan ya. Oh iya. Tiba-tiba Kasus yang lama 2013 kembali mencuat. 2011 mulainya. Kemudian Ya, sekarang terjadilah penetapan. tersangka Bang Zainul Ikhwan ya. ya sama mantan bupati Mantan ya. Bupati 2013 sampai 2002. Indra Adnan ya kan? Indra Adnan 2003. Bukan yang kita herankan. Kenapa kok sekarang? Bukan, kok begitu lamanya? Iya. Padahal diperiksa 2011. Ini kalau kita baca Oh, berita iya, ya kan, iya. 2022 baru penetapan TSK-nya. Iya. Apa gitu? Iya. Ini bahaya juga kalau kayak gini. Besok kita sudah lepas dari bupati 20 tahun, Pak. Baru ditangkap. Baru kita diperiksa. Tapi memang kenyataannya seperti itu kan, sudah lama baru ditangkap. Kita nggak tahu lah ya apa yang terjadi. Barang-barang borok-borok buka lama. Enggak, maksud saya begini Kalau mau lah. diselesaikan secara Bukan, maksud saya begini, masalah waktu ini kan. Hukum ini ada daluarsanya ya. Betul. Nah, maksud kita pihak kejaksaan menerangkan lah. Ya. Kalau kasus kasus korupsi ini daluarsanya segini. Ya. Dari awal diproses sampai ini, sampai segini dia tidak akan diproses lagi karena daluarsa. Jadi biar masyarakat tahu juga. Ya. Ya ini kan jadi tanda tanya orang juga.
Kemarin saya Udah sempat 11 WA. tahun baru TSK kan. Iya, kemarin saya sempat WA juga Bang Iya. Indra Muklis, cuman jawabannya kasih stiker aja. Waduh. Ya, enggak kasihan jadinya. Iya, kasihan. Ya kan. Nah, sempat terjadi sama kita kan. Betul. Sudah datuk-datuk kita kok pikir ya kan. Nah, tahu-tahu TSK kita. Iya. Wah, padahal sebelumnya kita diperiksa enggak ada apa-apa. Nah, udah puluhan tahun yang lalu ya kan. Lalu tiba-tiba diangkat kasusnya Nah, jadi tersangka. ini juga ada berita nih. Nah, berita apa yang terbaru nih? Ya, dari Pak Mendagri. Ah. Jadi jangan PJ itu jangan asal mutasi lah. Oh, memang tak boleh ya? Bukan tak boleh, mungkin boleh ya kan, Ya. tapi itu bisa menimbulkan gejolak dia bilang ya kan. Jadi mutasi itu ya kan ada aturan, ya Ya. ada masalah, ada ini. Jangan karena like and dislike ya Ya. kan. Karena Tapi kalau masalah kinerja gimana? ya kan ada ukurannya kinerja tuh. Ah. Kan ada ukuran. Ya kan, masa misalnya baru 7 hari, baru 1 bulan udah bisa ngukur kinerja orang langsung kita ganti. Lah makanya itu kan Nah. ada komitmen antara kepala dinas dengan PJ wali kota. Iya, tapi yang jelas itulah intinya, ya janganan lah ya kan, jangan Semena-mena. buru-buru, jangan emosi ya kan, batang-batang kita jadi PJ, Iya. kita punya hak, kita mau asal-asalan, Emang ada yang mau diganti? ya nggak tahu juga. Ini kan Mendagri mengingat. Mendagri mengingat. Ya kan bagus juga diingatkan Betul. Mendagri kan. Betul. Jadi jangan semena-mena walaupun dia PJ wali kota Ya. ataupun PJ bupati gitu Ya, kan. nah, ini juga masa peralihan pengelolaan blok CPP ya. Oh iya. Apa tuh? Antara BOP dengan BSP yang Nah, akan berakhir ini kan- di Agustus 2000. Ini ya? Ini. Nah, itu ya kan. Ya, kalau bisa kita mengharapkan BSP ini kedepannya betul-betul Oh iya, profesional. dikelola profesional. Ya, tunjukkanlah profesional ya kan. Kalaupun kita mau nunjuk keluarga kita memang dia mampu, memang bidang dia ya Ya, kan. harus. Sudah tuh ada tim yang betul-betul bisa menyeleksi gitu kan. Membikin Hmm. asesmen, membikin apa, jadi orang yakin gitu. Ya. Walaupun ini keluarga, memang keluarga udah lewat semua kriteria gitu, ya kan. Ya. Jadi jangan gara-gara dia pemilih sama bupati, pemilih sama gubernur, betul. ya kan. Ya. Pemilih sama tokoh-tokoh ini, enak aja dia duduk, ya kan. Ya. Nah, toto produksi turun, apa turun, nah kan susah. Orang tua saya juga bilang bahwasanya di kabar akhir nanti ya dikelola profesional karena orang tua saya paham betul masalah drilling untuk masalah minyak-minyak ini dia paham betul. Iya, Karena tidak betul. dikelola, kalau misalnya tidak dikelola dengan orang profesional akan hancur. Makanya. Ya, Listingnya. ya semualah ya kan tidak bagus ya. Dia rugi kan daerah. Ya rugi juga. kita juga. Ya kan, harusnya tiap tahun itu kita malah naik produksi malah turun Nah, terus ya kan. iya. Udahlah turun bikin pula gedung baru lagi kan. Iya. Ya sudahlah, apa lagi Omega? Ya, apalagi? Oh ya, kita ucapkan juga selamat kepada Bung Dr. Zulkarnain Kadir SHM yang menjadi pengacara, guys. Luar biasa. Apakah dia mau di podcast lagi atau tidak? Akan sibuk jadi pengacara dia. Selamat Om. Terima Selamat kasih, dulu. terima kasih. Bukan Om, ini memang cita-cita awal saya dia jadi pengacara. Iya. Tapi karena Ibu suruh ikut tes ASN, Iya. lulus pula ya jadi ASN lah. Tapi ASN, dari ya. awal tuh memang pengen jadi pengacara. Iya, pengacara, Ini ya. mumpung sudah pensiun, Iya. ikut pendidikannya, Iya. ya kan? Nah, pendidikannya lulus, ikut tes pengacara ya lulus Iya, iya. pula. Ini tinggal tunggu pelantikan lah. Iya. Pelantikan dari pengadilan tinggi. Di Jakarta ada Horman Paris, di sini ada Zulkarnain Kadir. Luar biasa, dia akan menjadi pengacara. Doktor, guys. Amin. Doktor. Doakan lah ya. Oh iya pasti. Nanti dia akan jarang sekali podcast sama kita. Sibuk kah? Ada sidang. Udah, kita nggak usah banyak-banyak Iya, ngomong deh. betul. Jadi, Nah, apa tuh? Satu lagi. Apa tuh masalah apa tuh masalah? HUT Kota Pekanbaru. Oh iya, kita ucapkan selamat pada HUT Kota Pekanbaru yang 238. Tepatnya pada bulan Juni nanti. Ya, kita berharap ke depan Pekanbaru tidak banjir lagi, Ah, tidak harapan jorok masyarakat, lagi, betul. ya kan? DRW. Sudah tuh apa perparkiran teratur, Iya. kebersihan bagus, Betul. terang ya kan, jalan tidak bolong-bolong ya, ke depan ya. Kan? Banyak ke depannya harapan masyarakat Iya. untuk beban di PJ Wali Kota Pekanbaru ini masyarakat banyak berharap. Ya, jangan hanya mengandalkan hiburan aja dalam HUT itu. Ah iya. Tapi dalam HUT itu punya niat. Ah. HUT ke depan itu Pekanbaru lebih baik kah atau Pekanbaru better lah bahasa? Jangan hanya seremonial.
Jangan hanya seremonial aja. Jangan hanya sekedar gini, habis itu hilang gaungnya. Itu hilang gaungnya. Suruh orang pakai tanjak, besok hilang orang pakai tanjak, ya kan? Kalau hanya cuma sekedar pas ulang tahun aja pakai tanjak, lupa orang lagi. Oh ya, ngomong-ngomong Pak RW udah terima gaji nih? Permasalahan gaji RT RW apakah ada gitu? Nah, ini juga nih tanggal ini kan dekat lagi nih 9 Agustus. Ulang tahun Provinsi Riau. Provinsi. Yang ke-66 kalau nggak salah ya. Kita berharap nanti di ulang tahun provinsi ini 9 Agustus Ya, ini 2002 gubernur mengambil momentum apa yang harus dibuatnya ke depan gitu. Betul. Jadi dia ulang tahun itu punya makna gitu. Ya. Ya kan, jangan seremoni aja ulang tahun. Seremoni tak main karena action. Ya, sekarang masyarakat action. udah jenuh. Ya, mungkin dia punya ke depan dalam rangka ulang tahun ini kita punya sistem karhutla yang gimana gitu ya kan. Kita punya sistem pencegah narkoba yang gimana gitu ya. Kita punya sistem korupsi tidak terjadi di Riau. Wah, itu kan mantep. Betul sekali. Penyakit Riau itu cuma 3 aja nggak Pak? Narkoba, korupsi dan Karhutla. karhutla. Langganan tiap tahun. Khusus karhutla. Oke guys, Ya. mungkin jangan terlalu lama ya Om. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Sampai Selamat. ketemu lagi ya. Mohon doa juga. Amin. Oke. Kita sama-sama sibuk, sama-sama punya podcast. Ya. Jadi mumpung lagi pengacara belum aktif. Nanti dia sibuk dengan cita-citanya. Oke, saya Eka Saputra dan Bang Zulkarnain Kadir mohon izin jika ada kata-kata yang kurang berkenan kita mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.